Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel Muhammad Soleh. Pertemuan kali ini kita akan membahas cara menghitung kebutuhan bahan untuk renovasi rumah, yaitu menghitung sendiri kebutuhan untuk renovasi rumah. Siapa tahu teman-teman yang ingin merenovasi rumah dan ingin mengkalkulasi dari kebutuhan bahan atau ongkos total dari keseluruhan dari renovasi ini kira-kira berapa. Ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman dalam menentukan renovasi rumah dari yang ingin teman-teman. Jadi teman-teman mempunyai gambaran untuk kira-kira ongkosnya berapa untuk renovasi rumah. Oke, jadi kira-kira begini teman-teman acuannya ya. Ini untuk sekedar gambaran saja buat teman-teman apabila ingin menghitung sendiri kebutuhan untuk renovasi rumah. Oke, jadi teman-teman, yang pertama untuk renovasi rumah itu kita harus mengetahui jenis-jenis atap yang kita punya. Di sini contoh di sini atap segitiga, ini yang paling mudah dihitung luasannya. Ini limasan, terdiri dari segitiga dan trapesium. Oke, sebelum kita menghitung lebih lanjut, yang pertama kita harus mengetahui luasan dari jenis atap yang kita punya. Contoh di sini kita menggunakan atap segitiga biasa seperti ini. Apabila dilihat dari samping dia seperti ini. Yang panjangnya 6 meter dan tingginya 3,38. Oke, jadi luasan atapnya itu 6 kali 3,38 dikali 2 karena ada dua jatuhnya air, sehingga didapat 40,56. Nah, ini untuk rumus yang rumus segitiga. Apabila teman-teman ingin menghitung limasan, ini terdiri dari dua rumus teman-teman. Jadi yang pertama itu rumusnya setengah alas kali T, ini untuk ini dikali 2 untuk limasan, ditambah dengan ini segitiga dan ini trapesium, atas tambah bawah bagi 2 dikali tinggi, ini dikali 2. Oke, ini untuk yang limasan. Jadi konsepnya yaitu terdiri beberapa bangun ruang untuk menghitungnya. Oke, setelah luasnya kita dapat, kita mencari jumlah seng. Jumlah seng ini 0,7 ini. Jadi dalam 1 meter persegi itu dibutuhkan 0,7 daun seng. Kita tinggal kalikan dengan luasan sehingga didapat 28,392 lembar. Ini jumlah lembaran sengnya. Terus pakunya, jadi dengan luasan sekian, ini koefisiennya itu 0,02 kg per meter persegi. Jadi kita tinggal kalikan dengan luas total, didapat 0,8 atau dibulatkan menjadi 1 kg paku yang. Jadi setelah luas jumlah seng dan paku didapat, selanjutnya kita menghitung biaya bahan tersebut. Di sini ini tadi jumlah dari seng kita kali dengan 90.703. Ini adalah harga satu buah seng. Jadi saya menggunakan acuan di daerah tersebut atau di daerah yang saya hitung. Ini bisa berubah ya teman-teman. Jadi tergantung letaknya di mana dan dari toko mana. Jadi saya menggunakan 90.000 dapat 2.630 ini untuk harga dari seng sendiri. Setelah itu pakunya di sini 1 kilo kita menggunakan standar harga 35.000, dapat 35.000 rupiah, jadi total 2.665.000. Setelah harga bahan bersih kita dapatkan, yang kedua kita menghitung harga upah. Oke, jadi sebelum kita mencari harga total, kita harus mengetahui dulu. Jadi untuk 40,56 meter persegi ini kita membutuhkan 5 tukang. Ini dapat dari koefisien 0,12. Jadi per meter persegi itu membutuhkan 0,12 tenaga. Jadi didapat 4,86 atau 5 orang. Oke, jadi 40,56 ini apabila dikerjakan dengan 5 tukang selesai dalam waktu 1 hari. Jadi ongkosnya yaitu apabila jasa pasangnya 200.000, kita tinggal kali 5 dikali 200 dapat 1 juta.
Jika sudah didapat hasilnya, ini total dari harga upahnya 1 juta dan ini harga bahannya 2 juta. Nah, teman-teman tinggalkan aja. Ini dapat dari untuk renovasi atap. Oke, ini udah cuman ya. Jadi apabila nanti kondisi mengikuti di tempat lokasi kerja, biasanya ada yang minta kerja bulan dan harian. Jadi teman-teman ini bisa menjadi acuan standar patokan untuk memperkirakan harga dari renovasi rumah supaya tidak melenceng jauh dari perkiraan teman-teman. Oke, contoh di sini harga upah di sini dapat 5 orang dikali 1 juta. Jika teman-teman mempunyai tukang hanya 2 orang, jadi 5 dibagi 2, jadi harinya yang menjadi lebih. Di sini contohnya 5 dibagi 2 sehingga selesai dalam waktu 2,5 hari. Oke, jadi rumusnya dibolak-balik teman-teman. Jika teman-teman mempunyai tukang banyak, jadi selesai dalam 1 hari. Apabila tukang sedikit, maka harinya yang menambah. Oke, jadi ini adalah konsep untuk cara memperkirakan kalkulasi harga. Jadi untuk patokan nanti mau kerja borongan atau harian, jadi tidak bingung nantinya teman-teman. Oke, kira-kira sekian, semoga bermanfaat.